Di luar sana banyak para pemuda yang bangga dengan kemaksiatan-kemaksiatannya dan bangga dengan kenakalan-kenakalannya. Dan di luar sana pula banyak orang-orang yang terlanjur tua menyesali tentang masa mudanya yang dipakai dengan sia-sia. Dan di luar sana pula, kalau dari sini dekat ya, ada pemakaman di sini, BDS 2. Banyak penghuni-penghuni kubur yang menderita, yang menyesali masa hidupnya karena selama masa hidupnya tidak digunakan untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Dan ayyuhal ikhwah rahimakumullah, digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa zaman akhir ini, akhir zaman ini, keimanan seseorang itu akan mudah sekali tercerabut seperti kulit bawang ya. Kulit bawang begini aja cepat terbuka, terkelupas, sehingga Rasul menyebutkan yusbihu mu'minan wa yumshi kafiran. Subuhnya mereka beriman, nanti sore-sore dia kufur, atau sebaliknya. Kenapa ayuhal ikhwah rahimakumullah mereka tidak merasakan nikmatnya iman, kelezatan iman, manisnya iman? Karena mereka kenapa demikian? Karena tidak yakin, hakikatnya mereka tidak yakin atau belum yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada kata-kata hikmah, kami pernah menyampaikan di subuh waktu kemarin-kemarin. Kata-kata hikmah mengatakan tastarihu fit ta'irah wa la ta'rifu qaidaha. Engkau merasa tenang berada di dalam pesawat, sedangkan engkau tidak mengetahui, la ta'tarifu, engkau tidak mengetahui qaidaha, siapa pilotnya, tidak mengenal siapa pilotnya. Kalau kita naik pesawat tapi tahu aja, asal tahu ada pilotnya, kita merasa tenang. Kalau orang Balikpapan insya Allah lah udah semuanya mungkin udah pernah merasakan naik pesawat karena dekat ya. Tatkala kita naik pesawat kita merasa tenang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ada pilotnya, walaupun kita tidak mengenal lebih jauh, lebih detail siapa pilotnya, orang mana gitu ya, siapa namanya nggak tahu kadang. Tapi kita merasa tenang aja. Watastarihu fis safinah, dan engkau merasa tenang berada di dalam kapal laut dari Balikpapan Surabaya gitu. Wala ta'rifu qubtanah, dan kau tidak mengetahui siapa nakodanya, tidak mengenal siapa nakodanya, tapi asal tahu bahwa ada nakodanya gitu ya. Kita udah merasa tenang berada dalam pesawat, berada dalam kapal. Afala tastarihu fi hayatika, kemudian kenapa engkau merasa tidak tenang dalam kehidupanmu? Wa ta'rifu, sedangkan engkau mengetahui, wa ta'lamu, dan engkau mengetahui annallaha, bahwa sesungguhnya Allah yudabbiruha, Allah yang mengurusnya. Jadi kenapa kita merasa tidak tenang dalam hidup kita? Padahal kita lebih mengenal gitu, dan lebih yakin, lebih percaya kepada Allah daripada kepada pilot atau nakhoda. Karena yang menggerakkan pilot dan nakhoda itu adalah Maha Penciptanya, Allah. Nah, kenapa kita masih gitu tidak merasa tenang? Maka dalam kata-kata hikmah itu, kalau demikian, kalau kalian masih merasa belum tenang fi hayatika, dalam hidup kamu, fajaddid, maka perbaharuilah thiqataka wa yakinaka bi rabbik. Perbaharuilah keyakinanmu, keimananmu, keteguhanmu kepada Rabbmu.
Karena pada hakikatnya tuh kalau mau diurut-urut, karena kita sebetulnya belum yakin kepada Allah, belum terasa nikmatnya iman kepada Allah, keyakinan. Maka ayyuhal ikhwah rahimakumullah, mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Siapa yang ada di dalamnya 3 perkara, maka orang tersebut akan mendapatkan halawatal iman. Apa halawatal iman? Hulwun, manisnya iman, lezatnya iman. Gimana ya iman tuh lezatnya? Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, yang ke-1, ayyakuna Allahu wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahum. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai olehnya dari selainnya, dari selain keduanya. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa ayyakraha, dan dia membenci ayyauda fil kufri, dia kembali kepada kekufuran, kama yakraha ayyuqdhafa finnar, seperti dia membenci atau tidak menginginkannya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Sekarang ke-1, ayyuhal ikhwah, mencintai Allah. Ini sesuai dengan apa yang kita ikrarkan, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu, aku bersaksi. Bersaksi. Kalau di dalam ilmu tauhid dikatakan dengan ma'rifat dan tasdik. Asyhadu, aku bersaksi secara ma'rifat dan tasdik. Apa itu ma'rifat? Dikatakan idrakun jazimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi'i nasi'un an dalilin. Pengetahuan yang jazimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudun, yang dia istiqomah, tegak, muwafiqun lil waqi'i ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi'i, yang pendirian itu istiqomah yang sesuai dengan bukti dan diambil dari dalil, nasiun an dalilin. Jadi ayyuhal ikhwah rahimakumullah, pendirian pengakuan yang istiqomah, dan keistiqomahannya itu diambil dari dalil dan sesuai dengan fakta, keselarasan. Kalau iman itu kan ditasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wal af'alu bil jinan au bil arkan. Kesesuaian antara hati, lisan dan perbuatan. Kemudian apa itu tasdiq? Iddi'an wal qabul. Pengakuan dan penerimaan. Mengakui dan menerima. Karena tidak setiap yang diakui diterima. Seperti orang-orang kafir Quraisy mengakui kepada adanya Rasulullah, mengakui bahwa Nabi itu Al-Amin, Rasulullah itu Al-Amin, tapi mereka tidak menerima Rasulullah sebagai utusan Allah. Apakah mereka yakin kepada Allah bahwa Allah menciptakan langit dan bumi? Mereka yakin. Mereka menerima. Mereka yakin, mengetahui. Tapi mereka tidak mengakui, tapi tidak menerima syariatnya nanti. Maka kalau udah makrifat dan tasdik, sigot tasdiknya itu adalah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Maka ayyuhal ikhwah rahimakumullah, jalan untuk mengetahui Rabb, mengetahui, mengenal lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak di ayat-ayat dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam dirimu apakah engkau tidak melihat bagaimana tanda-tanda penciptaan Allah kepada kita. Maka ada qaul ulama, ini masih perdebatan, ini bukan hadis, kalimat man arufa nafsah
arafa rabbah. Siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui penciptanya, yaitu Allah. Maka ayat-ayat juga banyak mengatakan tentang itu. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah belum datang waktunya kepada manusia? Apakah mereka tidak memperhatikan hinun, suatu waktu di mana manusia itu belum disebut apa-apa gitu. Belum disebut, karena mungkin ya, bukan mungkin, saripatinya masih mungkin terdapat dalam pohon, dalam tanaman, di tanah gitu kan. Mungkin kita itu tercipta dari saripati pohon jengkol gitu, atau pete, atau dari apa gitu, yang nanti diolah gitu. Wa bada khalqal insani min tin, dan Allah memulai penciptaan manusia itu dari tanah. Wa ja'ala min sulalatin mim ma'in mahin, kemudian Allah menjadikan keturunan kita itu nanti dari saripati air mani. Maka di ayat lain disebutkan khuliqa mim ma'in dafiq, dari air yang terpancar. Di ayat lain dikatakan mim ma'in mahin, dari air yang hina. Dari air hina. Nggak ada kita tatkala jadi masih berbentuk air hina, ini siapa yang mau air ini calon presiden gitu, nggak ada yang mau. Hina. Jadi kalau udah apa, udah mengetahui bahwa kita itu ada yang ngatur, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, memberikan usia kita, tinggal kita melaksanakan apa, juklak juknisnya dari Allah. Kita itu sekarang kalimat asyhadu gitu, alla ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, la ma'buda illallah, la maujuda illallah, bahwa tidak ada yang ada kecuali yang ada yang mengadakannya, itu Allah. Kita di sini sedang begini, sedang bicara, sedang mendengar, semuanya karena Allah yang menggerakkan tangan kita. Kalau kita lihat, masya Allah gitu ya, saudara-saudara kita muslim itu ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada mereka yang sakit apa tuh, stroke ya, stroke. Padahal kalau kita lihat fisiknya, urat-uratnya nyambung-nyambung gitu kan, biasa masih, tapi nggak bisa menggerakkan tangan. Walaupun di hatinya gerakan, tapi nggak bisa menggerakkan. Kita dengan izin Allah masih bisa bicara, insya Allah. Kalau sudah gitu ya Allah, kita akan merasa tenang, hati kita menjadi sehat. Maka Al-Quran ini, tatkala kita mengkaji Al-Quran, karena Al-Quran itu merupakan syifaun lima fis sudur, penyembuh penyakit yang ada di dalam hati. Sebagai kita itu nanti bisa melihat apakah hati kita sedang sakit atau sehat. Kalau kita ilustrasikan kepada kita yang manusia, kita yang sehat gitu, kalau madu itu yang manis, kue yang manis itu akan terasa manis bagi orang yang sehat ya Pak. Tapi kalau sedang sakit Pak, sedang sakit, apalagi udah agak lama, apalagi itu namanya penyakit mah gitu ya, yang penyakit perut gitu, tipes atau gimana, itu dikasih madu yang manis, kue yang manis itu malah dimuntahkan lagi, terasa pahit. Kenapa? Karena sedang sakit. Jadi kalau hati yang sakit itu. Tapi kalau yang sehat, badannya sehat, madu yang manis akan terasa nikmatnya. Begitu juga ayyuhal ikhwah rahimakumullah, hati yang sehat itu akan merasakan kelezatan iman dengan lapangnya dada kita, pasrahnya, ikhlasnya hati kita kepada Allah, ridho, raditu billahi robba, atas ketentuan-ketentuan Allah, akan lapang hati kita. Dan hati yang sehat itu akan mendahulukan akalnya daripada hawa nafsunya, akan mengutamakan akalnya daripada hawa nafsunya. Seperti kita makan obat, kalau menurut hawa nafsu, jangankan ya kalau sedang sakit ya, jangankan yang pahit, yang manis saja terasa pahit, bahkan dikeluarkan lagi, apalagi ini harus minum obat. Kalau hati kita sedang tidak sehat, maka ayyuhal ikhwah, tatkala disuruh makan obat, maka dia akan menolak makan obat tersebut. Tapi kalau hatinya yang sehat, walaupun obat itu pahit dan tidak sesuai dengan selera dan nafsunya,
tapi akalnya yang lebih dominan, yang diutamakan, maka dia akan memakan obat tersebut. Begitu juga syariat, ayyuhal ikhwah. Maka syariat ini la dina liman la aklalah. Tidak ada agama, tidak ada din ini kecuali bagi orang yang berakal. Maka ayyuhal ikhwah rahimakumullah, maka mukallaf kayak gitu ya. Orang yang dibebankan gitu ya. Syariat ini adalah bagi orang yang balik dan berakal. Jadi kalau orang yang berakal tuh walaupun rasanya syariat ini pahit, tapi dia akan memilih syariat itu, akan melaksanakannya walaupun terasa pahit, karena di balik pahitnya itu dia yakin bahwa banyak manfaatnya. Gitu. Seperti makan obat, walaupun pahit pasti dia akan memakannya. Maka ayyuhal ikhwah rahimakumullah, syariat ini akan mengobati hati-hati yang pahit ini. Maka tauhid ini tatkala kita udah mengatakan la maujuda illallah, tidak ada yang ada kecuali ada yang mengadakan, dan yang mengadakan tidak ada kecuali Allah. La ma'buda illallah, tidak ada yang wajib diibadahi kecuali Allah. La matluba illallah, la maksuda illallah, tidak ada yang dicari dan tidak ada yang dimaksud kecuali hanya ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah begitu ayyuhal ikhwah rahimakumullah, tauhid gitu ya, syahadat itu kita benar-benar yakin kepada Allah, insya Allah akan melahirkan Ibrahim zaman sekarang. Maka ayyuhal ikhwah rahimakumullah, di ayat tentang Nabi ini ittabaru alladzina tubi'u apa inni bari'um min inni akhafullah rabbul alamin. Di ayat lain bahwa qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Tatkala Nabi Ibrahim dan keluarganya itu udah benar-benar tauhidnya kepada Allah, mereka berlepas diri daripada kaumnya yang melaksanakan kekufuran-kekufuran tersebut. Maka resikonya ayyuhal ikhwah rahimakumullah, tatkala demikian berada istiqomah di jalan Allah, pasti ada ujian-ujiannya. Termasuk Nabi Ibrahim, tauhidnya Nabi Ibrahim. Tatkala Nabi Ibrahim mau dilemparkan pakai ketepel gitu ya ke dalam api yang menyala, karena besarnya tidak bisa dilemparkan dekat-dekat, maka harus dari kejauhan dilemparnya pakai ketepel gitu, saking jauh. Tatkala berada dalam ketepel itu ya, mau dilemparkan ke sana, kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan dzakara ba'd salaf, diceritakan dari para ulama-ulama salaf, annahu arada Jibril wa huwa fil hawa, ditampakkanlah malaikat Jibril yang ada di langit menghadap kepada Nabi Ibrahim. Faqala, kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi Ibrahim, alika hajatun, apakah engkau punya keperluan, ingin ditolong wahai Ibrahim, gitulah, apa yang engkau butuhkan wahai Ibrahim, alika hajatun. Faqala, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, amma ilaika fala, kalau pertolongan itu dari kamu, kata siapa? Nabi Ibrahim kepada Jibril, apabila pertolongan itu dari kamu, fala, maka aku tidak membutuhkannya. Wa amma minallahi fabala, maka kalau pertolongan itu dari Allah, maka tidak mengapa. Masya Allah, gitu ya. Kita jauh ya, gitu. Kalau ada orang menggolimi kepada kita, datang Jibril, mau diapain loh? Wah, kita langsung udah, gitu, sikat aja, gitu. Masya Allah. Jadi Nabi Ibrahim gitu, udah nggak ada jalan keluar mikirnya, tapi yakin bahwa Allah pasti akan menolong. Bahkan Jibril menawari gitu ya, alika hajatun, apakah engkau punya hajat, kepentingan, keperluan, pertolongan, kalau dari kamu enggak mau. Amma minallah fabala, kalau dari Allah ya. Maka ayyuhal ikhwah rahimakumullah, falamma alqauhu, maka tatkala dilemparkan Nabi Ibrahim itu, beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya Allah, aku mencukupkan engkau ya Allah sebaik-baiknya pelindung, sebaik-baiknya penolong, sebaik-baiknya wakil. Masya Allah. Berarti kalau udah mengatakan hasbunallah, hanya mencukupkan Allah, berarti tidak memerlukan lagi pertolongan selain Allah, termasuk Jibril. Kan Jibril juga selain Allah, betul-betul kepada Allah. Jadi kalau kita sedang ada masalah, kita nggak usah cari kambing hitam. Ini gara-gara si anu, gara-gara si anu, gara-gara si anu. Nggak usah.
Karena seseorang yang buat gara-gara atau apapun yang membuat gara-gara tersebut, yang menggerakkannya siapa? Allah. Jadi pada hakikatnya mereka itu sengaja menguji kita melalui Allah, menguji kita melalui orang ini atau benda ini. Jadi kalau semuanya kembali kepada Allah, tinggal ada musibah, Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairam minha, ya Allah berikanlah ajrun, berikanlah pahala dari musibahku dan ganti dengan yang lebih baik. Nah, tinggal gitu. Jadi nggak ada yang apa nanti susah banget. Karena ayyuhal ikhwah rahimakumullah, manusia itu pada dasarnya semuanya juga sama gitu. Sama gitu. Tanpa kecuali. Manusia itu semuanya sama. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Nggak ada orang yang susah terus. Ya. Nggak ada orang yang senang terus. Maka tatkala kita susah, nggak usah apa? Gelisah. Nanti juga ada senangnya. Setelah senang, hati-hati, jangan terus kebablasan, nanti ada susahnya juga. Jadi ada gitu aja selagi di dunia mah gitu. Jadi tenang aja gitu, tenang aja. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Jadi orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, aku tuh diurusnya oleh Allah, diatur apapun gerak-gerik, usia, rizki semua. Katakanlah ada rezeki kita, rezeki kita itu milik kita. Ternyata disabot orang lain, diakui Allah. Kembalikan aja kepada Allah. Hakikatnya mungkin itu tuh bukan milik kita, cuma seolah-olah skenario-nya seperti milik kita, tapi ambil lagi oleh Allah kepada orang lain kan. Karena kita yakin la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. La mani'a, tidak ada yang bisa menahan lima a'taita, tatkala Allah pada apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Wala lamanya lima ataita wala mu'tiya lima manata, dan tidak ada yang bisa menahan, tidak bisa memberi tatkala Allah tahan. Kalau rezeki kita jangankan gitu ya, yang dekat, yang jauh juga pasti sampai kepada kita. Kalau kita tafakuri ini air, jazakumullah nih Ustaz Subhan gitu, melalui Ustaz Subhan ke sini. Tapi prosesnya ini seolah sederhana begini. Tapi kalau dilihat prosesnya, ini airnya air dari mana nih? Mungkin air yang tahun mana ini? Yang disedot, yang diolah. Mungkin masih air zaman apa? Nabi Adam. Mungkin yang tadinya dari Amerika, awannya digiring sini, masuk ke air, dari laut diputar-putar, akhirnya ke sini. Ini melibatkan beberapa proses. Ini plastiknya siapa yang buat? Allah memberikan rezeki kepada kita dengan berbagai apa pelantaraan, yang membuat sedotan, yang membuat plastik, yang olah air, yang sampai datang ke sini. Jazakumullah nih. Masya Allah, alhamdulillah. Kita bersyukur sampai gitu, sampai ke perut itu. Masya Allah. Wih, ya gitu. Kalau kita hayati, kalau kita kembalikan kepada Allah. Jadi kalau Allah berikan, jangankan yang dekat, yang jauh tuh pasti sampai. Tapi kalau itu bukan milik kita, jangankan yang jauh, yang dekat, yang ada di dompet, yang ada di rekening, kalau harus sudah keluar itu, ada dibobolkah, di prosesnya demikian. Padahal hakikatnya itu bukan milik atau rezeki kita gitu. Allah menentukannya gitu. Maka kalau semua kembalikan kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Raditu billahi robba. Aku ridho ya Allah tentang ketentuan-ketentuanmu. Maka diantara iman itu iman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi, yang baik atau yang buruk kelihatan menurut kita. Tapi ayyuhal ikhwah rahimakumullah, selagi kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu akan menjadikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, dan sikap orang yang beriman tadi, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji kepada kita, pada hakikatnya Allah sedang mencintai kita. Gitu kan? Allah mencintai kita. Apabila Allah mencintai seseorang atau sebuah kaum, idkalahu, maka Allah akan mengujinya. Kenapa diuji? Supaya kita kembali lagi kepada Allah. Karena ayyuhal ikhwah rahimakumullah, di antara sifat-sifat Allah tuh maha pencemburu. Allah tuh maha pencemburu, tidak mau di hati seorang hambanya itu ada sesuatu kecuali Allah.
Maka emang ayuhal ikhwah rahimakumullah, saking karena kita itu udah lama di dunia, ada yang 52 tahun, ada yang udah kayak berapa 63 tahun tinggal bonus-bonus gitu kan. Saking lamanya di dunia, yang kadang-kadang dunia itu mewarnai hati kita. Sehingga saking mewarnainya tatkala sholat itu Allahu Akbar, aduh subuh ini, aduh ya Allah, ini karena kalau nggak ada amanat gini saya mau jualan bubur ini, gitu kan gitu. Tatkala takbir, aduh dunia gitu pikirnya. Sedang menghadap Allah aja masih ingat dunia, apalagi sedang berhadapan dengan dunia, Allahnya tuh makin kemana gitu. Maka ayyuhal ikhwah rahimakumullah, Allah berikan ujian supaya apa? La'allahum yatadarra'un, supaya mereka kembali lagi kepada Allah. Maka walaqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra la'allahum yatadarra'un. Sungguh kami telah mengutus kepada orang-orang sebelum kamu, sebelum mereka, min qablika sebelummu. Fa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra, maka kami timpakan kepada mereka kesusahan-kesusahan, kemudaratan, penyakit mungkin. Untuk apa? La'allahum yatadarra'un, supaya mereka kembali DP. Bukan DP itu ya, tapi DP itu bahasa Sunda itu apa? Serah bongkokan, supaya merendahkan dirinya lagi kepada Allah, sehingga di hatinya kembali Allah Maha Pencemburu. Jadi kalau udah bengkok-bengkok, Allah berikan ujian supaya apa? Kembali lagi kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi itu kalimat romantis loh ya. Jangan sampai kita kalau mendengar inna lillahi, oh aduh musibah gitu kan, aduh susah. Inna lillahi itu bahasa dari Allah, pengakuan bahwa kita itu milik Allah. Jadi kalau kata-kata bukan cuma aku sayang kamu gitu. Kalau kalimat sayang kamu itu udah levelnya tuh masih inilah. Tapi kalau udah kamu milikku, wahai hambaku, kamu itu milikku, nah aku milikmu. Oh, berarti udah lebih apa tuh? Lebih romantis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ayyuhal ikhwah rahimakumullah, kalau sudah begitu insyaallah mencintai Allah. Ini udah jam 6 ya. Satu lagi ya. Ini belum mencintai ini, tapi mudah-mudahan nanti ke depan insyaallah. Yang kedua, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya, bagaimana mencintai Rasul? Yang sederhana itu membaca sholawat. Sehingga bagi orang yang membaca sholawat, tatkala mendengar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia tidak bersolawat kepada Rasulullah, itu tuh orangnya apa? Pelit gitu ya, pelit, sombong gitu. Maka ayyuhal ikhwah rahimakumullah, mari kita mewujudkan sallu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita mengatakan Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sahbihi wasallam. Ya Allah, berikan salawat dan keselamatan bagi Rasulullah. Bagaimana wujudnya salawat kita kepada Rasulullah, menyelamatkan Rasulullah? Bagaimana para sahabat? Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, satu sahabat ada namanya sahabat Thalhah. Di dalam perang Uhud, sahabat Thalhah ini tatkala beliau melihat ada celah bagaimana Rasulullah akan tertembus panah, maka beliau ke depan, ke belakang, ke depan, belakang. Dan ada beberapa di pundaknya itu panah menembus kepada beliau. Masya Allah, masih aja berjalan dan masih aja memperhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu saat di perang Uhud itu, sahabat Thalhah ini melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mau memanjat sebuah batu, beliau jatuh lagi, karena tidak bisa naik memanjat itu karena tinggi. Maka sahabat Thalhah yang di belakangnya masih banyak anak panah ini, beliau datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sambil membungkukkan punggungnya yang penuh dengan anak panah ini, mengatakan, ya Rasulullah, jadikan badanku sebagai sandaran atau injakanmu untuk naik. Masya Allah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kalian ingin melihat syuhada yang masih hidup, inilah Thalhah. Masih hidup aja disebut syuhada. Masya Allah. Bagaimana sahabat ini mewujudkan sholawat dan salamnya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selamat. Jadi kalau kita sholawat dan salam dari lisan kita, tapi sunnah-sunnahnya ditinggalkan, ini masih tanda tanya. Masih tanda tanya. Sama dengan apa?
ngece gitu ya seolah-olah gitu. Tapi ayyuhal ikhwah rahimakumullah, saya teringat pada siapa kemarin tuh yang bacakan dzikron katsira, udzkurullaha dzikron katsira, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam lisan. Kenapa harus banyak? Karena mungkin kalau sekali tidak sampai ke hati, walaupun jarak lisan kita dengan hati kita cuma sedikit aja kan. Tapi kadang-kadang apa yang diucapkan di lisan kita itu tidak membekas ke dalam hati. Tapi kalau senantiasa kita ucapkan dzikron katsira, insya Allah lambat laun akan melembutkan hati kita, menjadikan obat bagi hati kita, ketenangan bagi hati kita. Begitu juga sholawat. Jangan berarti nanti percuma saya sholawat kalau nggak ini nggak. Tetap terus sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan melembutkan hati kita sehingga kita mudah untuk melaksanakan syariat-syariat yang disunnahkan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ayyuhal ikhwah rahimakumullah, satu ya, untuk mendapatkan halawatal iman, kelezatan manisnya iman. Yang kesatu adalah mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Ini yang nanti insya Allah mungkin akan berlanjut karena waktunya sudah. Nah, biasanya kalau udah lewat jam 6 udah agak gelisah gitu ya. Mudah-mudahan ayyuhal ikhwah rahimakumullah ada manfaatnya, dan ini jadi nasihat khususnya bagi diri pribadi dan keluarga dan umumnya bagi hamba-hamba sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian sehingga kita betul-betul merasakan nikmatnya iman, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.